Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM A1H1201004 dari jurusan PG PAUD. Dalam video ini saya akan membahas materi dari bab 5 sampai bab 9. Langsung saja. Bab 5, pengertian, fungsi, dan jenis-jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, dan budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Hartoto 2008. B. Tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan utama, yaitu 1. Keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan sedarah. 2. Sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara langsung dirancang untuk melaksanakan pendidikan. 3. Masyarakat. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf dalam perkembangan masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni 1. Pembimbing dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. 2. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. 3. Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Terbagi menjadi 5, yaitu A. Aliran empirisme, yaitu mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. B. Aliran nativisme, yaitu menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termaksud faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. C. Aliran naturalisme, yaitu dari Rawlse berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. D. Aliran konvergensi. William System berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia disertai pembawaan baik maupun buruk. E. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan. Penerimaan dilakukan melalui pendekatan efektif fungsional. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. A. Pengajaran alam sekitar. Menekankan kegiatan pengajaran di sekolah harus terkait dengan kehidupan nyata yang dialami oleh anak, sehingga lebih konkret dan terkait secara emosional dengan kebutuhan dan kehidupan anak. Pelopornya F.A. Finger dan J. Leichther. B. Pengajaran pusat perhatian. Dirintis oleh Van der Minat de Glory dari Belgia dengan semboyan Sekolah untuk Hidup dan oleh Hidup. Anak harus mempunyai pengetahuan terhadap dirinya sendiri dan tentang dunianya, yaitu lingkungan tempat hidup di hari depannya. C. Sekolah kerja. Dipelopori oleh G. Kirchner dengan nama Arbeitsschule di Jerman. Sekolah kerja bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi juga demi kepentingan masyarakat.
D. Pengajaran proyek. Konsep pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey dan dilaksanakan oleh W.H. Kilpatrick. Dalam kegiatan proyek, anak bebas menentukan pilihannya, merancang dan memimpin kegiatan proyek. Dan terakhir E. Pengaruh gerakan baru dalam pendidikan di Indonesia. Adanya muatan lokal dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungan, berkembangnya sekolah kejuruan, penumpukan semangat kerja dalam multidisiplin dalam menghadapi masalah dan sebagainya. B. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. 1. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan, Taman Indria, dan kursus guru. Selanjutnya Taman Muda atau SD. Taman Dewasa merangkap Taman Guru, Mulok Works School. 2. Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. INS yaitu Indonesian Netherlands School, didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam. Asas INS Kayu Tanam yaitu berpikir logis dan rasional, kreatif atau kegiatan, memperhatikan pembawaan anak, dan menentang intelektualisme. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok pendidikan yang kita hadapi saat ini, yakni A. Bagaimana semua warganya dapat menikmati kesempatan pendidikan. B. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Dan 4. Masalah relevansi pendidikan. C. Saling keterkaitan antara masing-masing. C. Saling keterkaitan antara masalah-masalah pendidikan. 4 masalah pendidikan dapat dibedakan satu sama lain, namun dalam pelaksanaan pendidikan saling berkaitan, bahkan mungkin secara serentak muncul meskipun dengan bobot yang berbeda-beda. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. Dan 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. E. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. B. Masalah kurikulum. C. Masalah peranan guru. Dan D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. 2. Upaya penanggulangannya. A. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. 2. Pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. C. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. Dan terakhir D. Memberikan perhatian terhadap tenaga kependidikan, prajabatan dan jabatan. Bab 8. Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan ada dua, yaitu jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. A. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Jalur pendidikan sekolah, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. 2. Jalur pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan.
B. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Jenjang pendidikan dasar, yaitu pendidikan yang memberikan bekal dasar untuk hidup dalam masyarakat. 2. Jenjang pendidikan menengah, yaitu pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk mengikuti pendidikan tinggi maupun lapangan pekerjaan. Dan ketiga, yaitu jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidikan yang mempersiapkan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik. 2. Program dan pengolahan pendidikan. A. Jenis program pendidikan, yaitu program pendidikan yang termaksud jaringan pendidikan sekolah berupa pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan lain-lainnya. B. Kurikulum program pendidikan yang terdiri kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. A. Pembaruan landasan yuridis. B. Pembaruan kurikulum. C. Pembaruan pola masa studi. Dan D. Pembaruan tenaga kependidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional, berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Bab 9. Pendidikan dan Pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya. 1. Pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. 2. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. 1. Segi sasaran. 2. Segi lingkungan. 3. Segi jenjang pendidikan. Dan 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.